Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video geografi kali ini kita akan membahas mengenai flora dan fauna. Dan ini adalah materi geografi kelas 11. Sebelumnya, adakah di sini yang pernah berkunjung ke kebun binatang? Apa saja nih yang kalian dapatkan setelah mengunjungi kebun binatang? Dan tahukah kalian mengapa di kebun binatang terdapat binatang yang sangat beragam? Kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan persebaran dan keberagaman binatang tersebut? Nah, semua pertanyaan itu akan kita bahas bersama pada video faktor persebaran flora dan fauna. Tahukah kalian bahwasanya ada 4 faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna? Apa saja? Yuk kita bahas satu persatu. Faktor yang pertama adalah faktor klimatik. Faktor klimatik adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan cuaca dan iklim di suatu wilayah yang mempengaruhi adanya flora dan fauna yang ada di wilayah tersebut. Unsur-unsur yang mempengaruhi faktor klimatik antara lain seperti suhu udara, kelembapan udara, sinar matahari, hujan, dan angin. Namun, unsur yang paling berpengaruh dalam faktor klimatik adalah suhu udara. Makin tinggi atau makin rendah suhu suatu wilayah, pasti akan lebih sedikit tumbuhan atau hewan yang dapat hidup di wilayah tersebut. Misalnya, di wilayah gurun yang sangat panas, hanya ada beberapa hewan yang bisa bertahan, seperti unta, kadal gurun, serta tumbuhan kaktus. Begitu pula di wilayah kutub yang sangat dingin. Hanya ada hewan berbulu tebal, seperti beruang kutub atau tumbuhan lumut yang bisa hidup. Faktor yang kedua adalah faktor edafik. Faktor edafik adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan keadaan tanah pada suatu wilayah yang mempengaruhi adanya flora dan fauna di wilayah tersebut. Unsur-unsur tersebut dapat berupa pH tanah, tekstur tanah, struktur tanah, jenis tanah, kandungan air, dan kandungan udara yang ada di dalam tanah. Makin subur suatu wilayah, pasti nih akan semakin banyak hewan dan tumbuhan yang tumbuh di wilayah tersebut. Misalnya di tanah aluvial yang subur, pasti nih akan lebih banyak tumbuhan yang tumbuh. Berbeda dengan tanah kapur yang tidak banyak tanaman yang dapat tumbuh di sana. Faktor yang ketiga adalah faktor fisiografis. Faktor fisiografis adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi fisik suatu wilayah. Ada 2 unsur yang mempengaruhi faktor ini, yaitu ketinggian tempat dan bentuk lahan. Maka dari itu, flora dan fauna yang ada di wilayah pegunungan akan berbeda nih dengan flora dan fauna di wilayah pesisir. Sebagai contoh, kalian dapat menemukan kambing gunung di wilayah pegunungan, tetapi kalian tidak akan bisa menemukannya di wilayah pesisir. Sebaliknya, kalian bisa menemukan kepiting di wilayah pesisir, tapi kalian tidak bisa menemukannya di daerah tinggi. Faktor yang keempat adalah makhluk hidup atau biotik. Faktor biotik berkaitan dengan makhluk hidup sebagai media penyebaran, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Misalnya, kelelawar yang menjatuhkan biji-biji dari buah yang dimakan. Lalu, biji tersebut tumbuh menjadi sebuah tanaman di tempat yang baru. Contoh lainnya, manusia yang membantu persebaran berbagai flora dan fauna di seluruh Indonesia. Hal ini membuat kita bisa melihat flora dan fauna endemik dari negara lain di negara kita. Nah, itu tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Gimana? Sudah lebih paham kan? Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.